Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan dari bab 3 yaitu zakat. Di sini untuk materi selanjutnya ini kita akan membahas tentang zakat binatang ternak dan zakat emas dan perak. Sambil kalian memperhatikan apa yang saya jelaskan, silahkan buka LKS kalian halaman 28. Sambil saya menjelaskan, kalian juga harus perhatikan LKS-nya. Karena ini penting. Pembahasan tentang zakat itu penting karena kemungkinan besar kita akan terkena hukum zakat tersebut. Kalau fitrah sudah pasti setiap tahun kita mengeluarkan. Tapi kalau zakat mal, zakat harta benda itu kemungkinan besar kita akan memenuhi syarat-syarat mengeluarkan zakat mal tersebut. Kalau sudah memenuhi, maka kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat tersebut untuk mensucikan harta benda kita. Pembahasan yang pertama adalah tentang zakat binatang ternak. Binatang ternak apa saja sih yang wajib dizakati? Di sini ada. Di antaranya adalah yang pertama unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Sapi dan kerbau kan jenisnya sama, kambing dan domba juga jenisnya sama. Nah itu yang wajib dizakati itu aslinya ada 3, unta, sapi, sama kambing. Itu kewajiban yang wajib dizakati dalam binatang ternak. Karena semakin berkembangnya zaman, akhirnya ada hewan-hewan yang juga wajib dizakati dengan dikiaskan pada zakat yang lainnya, yaitu seperti hewan unggas seperti ayam, itik, bebek, burung, itu hewan unggas. Dan perikanan, lele sembarang kalir, lele yang berhubungan dengan ikan mas atau ikan dorang atau ikan apa yang berhubungan dengan ikan-ikan, dan kuda, maka zakatnya dikiaskan dengan zakat lain. Nanti akan saya jelaskan. Tapi intinya di sini binatang ternak yang wajib itu awalnya hanya unta, sapi, kerbau, kambing atau domba. Selanjutnya, kita akan membahas dulu tentang zakatnya kuda. Menurut madhab Imam Abu Hanifah itu berada pada LKS kalian halaman 32. Itu lebih lengkap ya. Di sini saya hanya meringkas. Menurut madhab Imam Abu Hanifah, zakat kuda yang diternakkan, karena sekarang zamannya sudah banyak kuda-kuda yang diternakkan, yang dijadikan aset investasi, yang diperdagangkan, dijual belikan. Itu adalah jika diternakkan maka nisabnya diternakkan menurut madhab Imam Abu Hanifah, zakat kuda yang diternakkan itu adalah 1 dinar, setara dengan 4,25 gram emas, atau nisabnya 5 ekor. Nisabnya adalah 5 ekor. Menurut pendapat lain, zakat kuda yang diternakkan untuk tujuan investasi itu nisabnya 93,6 gram. Sama seperti zakatnya nanti perdagangan, zakatnya emas dan perak, nisabnya sama 93,6 gram emas. Zakatnya 2,5% dari 93,6 gram. Jadi dikiaskan, dialokasikan kuda yang dimiliki itu dalam bentuk dihitungkan dalam bentuk 93,6 gram. Itu kalau diuangkan itu berapa nominalnya. Nah itu nanti dikiaskan pada nisabnya
kuda itu. Nah, zakatnya 2,5%. Dan kuda yang dijual belikan itu juga wajib dizakati sebagai aset perdagangan, yaitu zakatnya 2,5%. Nisabnya sama, yaitu 93,6 gram emas. 93,6 gram emas. Jika dinominalkan berapa? 1 gramnya sekarang sekitar 600. Berarti 93,6 dikali 600 berapa? Jadi kalau bingung menilai 93,6 gram, ya diganti nominnya dalam bentuk rupiah. Itu tadi jika zakat kuda. Sekarang jika zakat ikan, ayam, bebek, hewan-hewan unggas dan perikanan, itu nisabnya 93,6 gram emas. Jadi kalian cari nominal dalam bentuk rupiah. 93,6 gram itu setara dengan uang rupiah berapa? Jika 1 emas 1 gramnya itu 600. Nanti bisa kalian hitung. Dan zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari nisabnya tersebut. Jadi zakat hewan unggas dan perikanan ini dikiaskan pada zakat perdagangan. Jadi karena banyak sekarang orang-orang yang mengasetkan, yang memperjualbelikan ikan, ayam, bebek yang jumlahnya banyak, yang sampai labanya itu banyak, maka itu ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat, di mana walaupun tidak disebutkan di zakat di 3 hewan di atas tadi seperti sapi, unta, dan kambing, maka untuk ikan, untuk perikanan dan unggas itu dikiaskan pada zakat perdagangan, yaitu di mana nisabnya 93,6 gram, bisa kalian nominalkan dalam bentuk rupiah, dan zakatnya 2,5% dari nisab tersebut. Selanjutnya syarat-syarat wajibnya zakat binatang ternak. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa setiap zakat mal itu ada syaratnya sendiri. Yang pertama, sudah mencapai nisab, yaitu tadi sudah dijelaskan batas minimal zakat itu wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, mencapai 1 haul atau 1 tahun kepemilikan. Contohnya, kamu punya kuda di bulan Desember. Kemudian, baru kalian keluarkan zakatnya jika sudah ternyata di akhir bulan Desember atau awal Januari, otomatis kan sudah 1 tahun 12 bulan. Ternyata sudah mencapai 1 nisab, maka kalian wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Itu tadi. Jadi kepemilikannya dimiliki selama 1 tahun. Binatang ternaknya itu yang digembalakan, maksudnya itu yang bisa diambil manfaatnya, seperti sapi diambil susunya, diambil bulunya. Nah, seperti itu, diambil manfaatnya. Dan yang terakhir, ternak tidak dipakai untuk bekerja. Sekarang kan ada kuda yang digunakan untuk bekerja. Nah, maka walaupun punya 5 ekor tapi digunakan untuk bekerja, maka tidak ada kewajiban untuk dizakati. Itu tadi adalah syarat-syarat wajibnya mengeluarkan zakat binatang ternak. Selanjutnya, batas minimal nisab binatang ternak. Ya, sekarang kita masuk nisabnya sapi itu berapa, nisabnya unta itu berapa, nisabnya kambing itu berapa. Nah, ini nisab itu batas minimal kita harus mengeluarkan zakat, ya. Jika sudah sampai
pada batas minimal itu dan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi, maka kalian wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, kalau unta nisabnya adalah 5 ekor. Kamu sudah punya unta 5 ekor, 6 ekor, pokoknya melebihi 5 ekor, paling sedikit 5 ekor, dan memenuhi syarat-syarat yang lainnya tadi di awal, maka ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua, sapi atau kerbau. Nah, itu nisabnya 30 ekor. Nah, jadi ini bagi peternak-peternak yang mempunyai sapi hanya 1-2 yang tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat, karena minimal sapi atau kerbau yang dimiliki itu 30 ekor. Kalau kurang dari itu, walaupun hanya 1 saja, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Yang ketiga, kambing atau domba. Peternak-peternak kambing atau domba, jika punya kambing atau domba itu 40 ekor, maka ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Jika kurang dari itu, maka tidak ada kewajiban. Batas minimal ya nisab itu. Sekarang kita akan menghitung rumus perhitungan zakat ternak. Itu tadi sudah nisab-nisabnya. Kalian buka di LKS halaman 30. Itu kan ada tabel-tabel nisab zakat unta, sapi, dan kambing. Nah, sudah ada tabelnya itu. Setiap hewan-hewan tadi sudah ada tabelnya. Kalian nanti contohnya punya 50 ekor unta, dilihat 50 ekor unta, dibuka halaman 30, dilihat tabel unta. Kamu punya 50 ekor unta, dilihat 50 itu berada di mana? Berada di nomor 7, antara 45 sampai 60. Jadi zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor unta betina yang berumur 4 tahun. Nah, seperti itu ya. Nah, rumus ini digunakan jika hewan yang dimiliki itu melebihi dari jumlah yang ada di tabel, maka kamu memakai rumus ini. Tapi kalau jumlahnya itu tidak melebihi yang di tabel, kalau unta itu sampai 121, kalau sapi itu di tabelnya hanya sampai 89, kalau nisab kambing di tabelnya hanya sampai 399. Jika melebihi itu, maka kita akan memakai rumus ini. Jika jumlah hewan ternak yang dimiliki melebihi dari tabel yang ada di buku, maka perhitungan mengikuti rumus ini. Perhatikan cara menghitungnya nanti. Unta ada dua cara. Setiap 40 ekor zakatnya 1 ekor unta bintu labun. Nah, nanti saya akan jelaskan nama-nama unta dalam fikih. 40 ekor maka zakatnya 1 ekor unta bintu labun. Atau bisa setiap 50 ekor zakatnya 1 unta hikoh. Ada perbedaan antara bintu labun dan hikoh. Nah, nanti dijelaskan di belakang. Itu jika unta. Sekarang sapi. Ada dua cara. Setiap 30 ekor zakatnya 1 ekor tabi. Atau bisa pakai setiap 40 ekor zakatnya adalah 1 ekor musinnah. Nah, sekarang adalah kambing. Setiap 100 ekor zakatnya adalah 1 ekor kambing. Ini adalah rumus-rumusnya. Jika ternyata binatang ternak yang dimiliki sapi, unta, dan kambing melebihi dari batas yang sudah ada di tabel, maka kalian memakai rumus ini. Sekarang kita masuk pada nama-nama unta dalam istilah fikih.
ada namanya unta bintu makhot. Kalau di kitab-kitab besar kamu tidak akan menemukan unta berumur 1 tahun dan 2 tahun, tidak ada. Pakai bahasa ini, unta bintu makhot, unta bintu labun, unta hikoh, dan unta jadaah. Unta bintu makhot itu yang seperti apa? Unta yang berumur 1 tahun memasuki 2 tahun. Jadi 1 tahun sampai 2 tahun, sampai awal-awal 2 tahun. Kalau unta bintu labun, unta yang berumur 2 tahun memasuki 3 tahun. Unta hikoh, unta yang berumur 3 tahun memasuki 4 tahun. Unta jadaah, unta yang berumur 4 tahun memasuki 5 tahun. Perbedaannya pada umur. Nah, dari umur ini juga berpengaruh pada harganya. Nama-nama sapi dalam istilah fikih ada tadi. Kalau 30 ekor adalah 1 ekor tabi. Tabi itu apa? Anak sapi jantan yang berumur 1 sampai 2 tahun. Nek sapi musinah, anak sapi betina itu yang berumur 2 sampai 3 tahun. Itu tadi adalah nama-nama unta dan sapi dalam istilah fikih. Nah, ini. Sekarang kita masuk pada cara menghitung zakatnya. Jika yang dimiliki melebihi dari batas itu ya. Contoh, kita unta dulu. Ada seseorang memiliki sebanyak 356 unta. Maka berapa zakatnya? Bisa pakai 2 cara. Bisa pakai dengan yang 40 ekor, bisa pakai dengan yang 50 ekor. Kita yang pertama dulu. Cara yang pertama dengan memakai 40 ekor. Ya, 356 dibagi 40 ketemunya adalah 8 ekor. Masih sisa 36. Jadi zakatnya adalah 8 unta bintu labun. Kalau 40 ekor kan 1 unta bintu labun. Nah, sisanya yang 36 itu gimana? Nah, kamu lihatkan pada tabel di zakat unta. Angka 36 itu masuk mana? Ternyata masuk ke nomor 6. Nomor 6 di situ 36 zakatnya 1 ekor unta betina yang berumur 3 tahun. Jadi zakatnya selain 8 unta bintu labun dan juga 1 ekor unta betina berumur 3 tahun. Jadi sisanya itu kamu lihatkan di tabel.